Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video perkuliahan kali ini dengan mata kuliah kalkulus 1 di teknik mesin semester 1. Nah, kita akan membahas apa saja materi yang tergantung dalam mata kuliah kalkulus 1 ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkuliahan ya. Di sini mata kuliah kalkulus 1 kodenya MKK 1403, pertemuan minimal 14 kali pertemuan, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sebelum UAS. Perkuliahan masih blended learning, artinya daring dan luring ya, tergantung situasi penyebaran COVID-19 di daerah kita. Waktu hari Selasa, sesinya dari sesi 4 sampai 6 pukul 24.5 sampai 23.15. Nah, untuk komposisi nilai ya, ini sudah dijelaskan pada pertemuan pertama dalam pendahuluan. Nah, kita mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Nah, buku referensi yang saya gunakan yaitu kalkulus Parcel dan Parberg ya. Nah, jilid 1 edisi ke-5. Dan ini materi kalkulus 1 yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama sistem bilangan real ya, ini sudah kita bahas ya, sudah selesai. Yang kedua pertidaksamaan. Nah, yang pertemuan kali ini yang kita akan bahas yaitu pertidaksamaan. Yang ketiga fungsi, keempat limit dan kekontinuan, yang kelima turunan atau diferensial, yang keenam sekali lagi integral. Nah, untuk sistem bilangan real kita sudah bahas ya, bahwa bilangan itu terdiri dari macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, bilangan bulat ya, bilangan rasional atau bilangan pecahan ya, dan sebaliknya bilangan irasional, kebalikan dari rasional, dan semua bilangan ini terkumpul dalam suatu sistem, yaitu sistem bilangan real ya. Nah, ini juga sudah kita bahas. Dan selanjutnya garis bilangan real, ini juga sudah kita bahas ya, bahwa bilangan itu tidak hanya 1, 2, dan 3. Antara 1 dan 2 terdapat titik-titik di sini. Yang di sini terdapat bilangan-bilangan yang termasuk bilangan real ya. Juga kita bahas. Interval sudah kita bahas pula. Nah, untuk jenis-jenis selang atau interval ini sudah kita bahas dan sudah ditugaskan juga. Ya, ada beberapa jenis selang atau interval. Cara penulisannya, penulisan selang ada selang terbuka, ada selang tertutup. Kalau penulisan gambar ada titik penuh ya, titik bulat penuh, bulat kosong ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya sifat-sifat bilangan real ini juga sudah kita bahas. Ada trikotomi ya, jika X dan Y adalah suatu bilangan maka berlaku 3 ini ya, bisa X-nya lebih kecil, X-nya lebih besar, dan X-nya bisa sama dengan ya. Yang kedua ada ketransitifan, artinya jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z maka X lebih kecil dari Z. Yang ketiga perkalian ya, jika ada dua buah bilangan real dikalikan bilangan positif maka tanda pertidaksamaannya akan tetap. Contohnya di sini misalkan Z bilangan positif dan X lebih kecil dari Y, maka XZ lebih kecil dari YZ. Jadi tidak akan merubah tanda jika kedua bilangan tersebut dikalikan dengan Z positif. Nah, sedangkan bila Z-nya negatif, maka tandanya akan berubah ya. Di sini X kali Z lebih besar dari Y kali Z ya. Jadi tandanya asalnya lebih kecil dikalikan bilangan negatif dua-duanya, dua ruasnya, maka tanda pertidaksamaan tersebut berubah sebaliknya, asalnya lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, itu untuk perkalian dari sifat-sifat bilangan real. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pertidaksamaan. Nah, apa yang dimaksud pertidaksamaan di sini yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan satu variabel ya. Satu variabel artinya pertidaksamaan tersebut hanya mengandung satu variabel. Contoh misalkan 2x plus 10 lebih besar dari 50. Nah, satu variabel itu mana yang disebut variabel, yaitu yang ini X ya,
X-nya kan cuma 1 di sini. Contoh misalkan 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan dari 5. Nah, kalau ini terdiri dari 2 variabel X dan Y. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang 1 variabel X atau Y saja ya. Nah, pertidasamaan itu menurut definisi yaitu suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Notasi pertidaksamaan ada 4 ya. Sini lebih kecil sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, sini lebih besar, dan yang terakhir lebih besar atau sama dengan. Jadi ada 4 jenis notasi pertidaksamaan. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya sama halnya dengan menyelesaikan pertidaksamaan seperti biasa, aljabar seperti biasa. Contoh di sini, contoh ya. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan. Nah, semua himpunan artinya apa? Pertidaksamaan itu jawabannya atau nilai X-nya itu berupa himpunan. Kenapa himpunan? Karena tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 angka ya. Bilangan pertidaksamaan itu jawabannya banyak ya. Nah, jadi menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga himpunan penyelesaian atau HP ya. Contoh misalkan. Nah, supaya lebih jelasnya kita cari pembedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Contoh misalkan 2X sama dengan 10 ya. Ini contoh persamaan karena tandanya sama dengan. Nah, kita mencari X-nya bagaimana? Berarti X sama dengan 10 per 2. X-nya sama dengan berapa? 5. Nah, ini kan jawabannya persamaan cuma 1, X-nya 5. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti sama ya dengan ruas kanan. Jadi pernyataan ini betul jika X-nya diganti dengan 5. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertidaksamaan juga. Contoh misalkan 2X lebih besar dari 10. Berarti di sini X-nya lebih besar dari 10 per 2. Berarti X-nya lebih besar dari 5 ya. Nah, ini perbedaan X sama dengan 5. X lebih besar dari 5 apa? Ya, X ini kan cuma 1. Jadi yang memenuhi persamaan ini ya, untuk menunjukkan kalau persamaan ini bernilai benar, maka nilai X-nya hanya bisa diganti dengan angka 5. Seperti itu kan, 2 kali 5 sama dengan 10. Kalau 2 kali 6, 12. Berarti pernyataan ini bernilai salah jika X-nya diganti dengan 6. Jadi nilainya hanya tunggal, hanya 5 saja. Nah, berbeda dengan pertidaksamaan. Contoh pertidaksamaan. Kan jawabannya ini, X lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5 berapa saja? 6 bisa. 7 bisa, 8 bisa, 9 bisa. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau X-nya diganti dengan 6, kan X lebih besar dari 5 berarti dimulai dari angka 6. 2 kali 6 berapa? 12. 12 lebih besar dari 10. Bernilai benar. Kalau X-nya kali 7 berarti 2 kali 7 berapa? 14. 14 lebih besar dari 10. Bernilai benar. Nah, makanya untuk pertidaksamaan itu jawabannya berbentuk himpunan penyelesaiannya karena jawabannya lebih dari 1 seperti itu. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian, nah ini untuk pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Contohnya PX per QX lebih kecil dari 0. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian bentuk pecahan, langkahnya yang pertama, ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. Ya, contoh misalkan 2X plus 1 per X plus 2 lebih kecil dari 2X plus 3 per X min 1 plus 1. Nah, ruas kanan atau ruas kiri kita buat 0 ya. Jadi ini bisa dipindahkan ke kiri atau ini bisa dipindahkan ke kanan supaya salah satu ruasnya menjadi 0. Langkah selanjutnya menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya ya. Kalau pecahan kan penyebutnya harus sama supaya bisa dioperasikan. Yang kedua, dicari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut tersebut dengan cara diuraikan menjadi faktor-faktor linear atau kuadrat ya. Yang ketiga, gambar titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian tentukan intervalnya apakah bernilai positif yang mana, negatif yang mana ya. Pertidaksamaan di selang bagian yang muncul. Nah, contoh menentukan himpunan penyelesaian nomor pertama.
2x min 3 lebih kecil sama dengan 13, lebih besar sama dengan 5 ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, kita fokus terhadap yang mengandung variabel, ini kan 2x min 3. Nah, usahakan ya kita buat 2x min 3 ini tunggal x-nya. Jadi x-nya harus tunggal di sini. Berarti ada yang harus dihilangkan, yaitu negatif 3 dan 2 ya. Kita hilangkan negatif 3. Negatif 3 lawannya supaya hilang, supaya jadi 0, berarti berapa? Positif 3. Nah, berarti semua ruas kita tambahkan dengan positif 3 ya. Ini dia tambah 3 tambah 3 tambah 3. Pahami ya? Terus kita tambahkan 13 tambah 3, berarti ini ya, 13 tambah 3 16, ini habis ya. Min 3 tambah 3 0, 5 tambah 3 8. Seperti itu. Terus kita hilangkan 2 nih. 2x, 2 kali x, kebalikan atau lawan dari kali itu yaitu bagi. Berarti semuanya dibagi 2 supaya x-nya menjadi 1. Nah, semuanya dibagi 2. Ini tinggal 8, ini 2x bagi 2 tinggal 1x ya. 8 bagi 2 tinggal 4. Nah, setelah x-nya tunggal baru beres seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita susun ya nilai terkecil ke nilai yang paling besar. Nilai terkecil kan 4. Berarti ini rubah ya, balikan. Di 4 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 8 ya. Nilai ini dengan ini sama, cuman dibalik 4-nya ke sini ya. Sama saja nilainya. Ini supaya memudahkan dalam membuat titik di garis bilangan real. Nah, setelah itu kita gambarkan ya dalam sebuah garis bilangan real. Nah, kena titik ya, ada 2 titik. Kenapa titiknya penuh? Karena ini ada sama dengannya. Ya. Berarti di sini yang paling kecil yaitu 4, di sini 8. Nah, terus dari titik-titik ini terdapatlah 3 buah interval. Ini interval pertama, kedua ya, ini ketiga. Nah, sesuai soal, apa yang ditanyakan oleh soal ya, kita mencari titik yang memenuhi pertidaksamaan ini, interval yang mana yang memenuhi. Nah, untuk mencarinya kita buat sebuah tentukan ininya, bagiannya ya, sesuai ini sesuai dari pertidaksamaan ini. Lihat di sini. Kita satu-satu ceknya. X lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4. Kalau lebih besar berarti ke kanan apa ke kiri? Lebih besar ke kanan. Itu panahnya ke sini. Terus ini X lebih kecil sama dengan 8. Kalau lebih kecil berarti ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, irisan dari 2 buah interval tersebut yang mana? Yang tengah kan? Bukan? Nah, ini berarti daerah yang memenuhi yang tengah antara 4 dan 8. Ya, jadi X di sini bisa diganti dengan angka yang ada di antara 4 dan 8 seperti itu. Boleh 5, boleh 6, boleh 5,5, boleh ya 4,5, 4 berapapun antara 4 dan 8 akan memenuhi pertidaksamaan ini sehingga pertidaksamaan ini bernilai benar. Nah, jika dituliskan dengan selang seperti ini. Selang tertutup ya, selang tertutup. Kenapa tertutup? Karena di sininya ada sama dengan, seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini juga hampir sama. Ya, berarti hilangkan dulu yang mana yang ini? Hilangkan dulu yang 6. Ini 6 positif, kebalikannya berarti 6 negatif. Nah, semua ruas dikurangi 6. Hasilnya ini min 8 min 4x lebih kecil sama dengan 2. Nah, di sini ada satu lagi untuk memudahkan, usahakan nilai x itu positif ya, usahakan nilai x itu positif. Lihat di sini. Di sini kan x-nya negatif. Nah, ini ada angka 4 ya, supaya jadi x-nya 1 kan dibagi 4. Nah, supaya jadi positif berarti harus dibagi negatif 4 supaya x-nya menjadi positif ya. Nah, berarti semuanya dibagi negatif 4, negatif 8 bagi negatif 4, 2 ya, negatif 4 bagi negatif 4 1, 2 dibagi negatif 4 negatif setengah. Nah, setelah ini juga susun nih. Yang paling kecil kan negatif setengah, berarti negatif setengah pindah
depan, ya. Jadi seperti ini. Ini nilainya sama saja. Tuh, lihat tandanya, ya. Nah, setelah itu kita gambar. Nah, kita gambar. Ini negatif setengah karena yang paling kecil ini 2. Kenapa ini bulatnya kosong? Lihat di sini. Titiknya itu titik. Oh, maaf, kebalik. Ini kebalik, ya. Ini terbalik. Maaf. Harusnya yang bulat penuh itu yang sini. Nah, ini bulat penuh, yang setengah ini bulat kosong, ya. Nah, coba kita. Nah, ini harusnya bulat kosong nih. Nah, kosong. Nah, seperti itu. Ya, kenapa bulat kosong? Karena ini lihat. Nah, di sini kan sama dengannya ada di setengah, ya, berarti ini yang penuh. Nah, ini sedangkan titik ini tidak ada sama dengannya, berarti bulat kosong. Nah, setelah itu kita cek lagi mana yang memenuhi. Nah, lihat ini, X lebih besar sama dengan dari negatif setengah. Kalau lebih besar berarti ke kanan. Nah, yang 2, X lebih kecil dari 2. Lebih kecil berarti ke kiri. Nah, perpotongan dari kedua interval tersebut berarti yang tengah. Berarti yang memenuhi itu untuk mengganti X ini supaya pertidaksamaan ini bernilai benar, yaitu angka dari negatif setengah sampai 2 di sini, ya, nilai yang memenuhi. Nah, jika digambarkan seperti ini, nah ini juga, maaf, ini juga ada kesalahan, ya, harusnya seperti ini. Nah, negatif setengahnya kurung tertutup dan 2-nya kurung terbuka, seperti itu. Nah, untuk nomor 3, nah nomor 3 nih pertidaksamaannya ada 2, 1, 2. Nah, bagaimana untuk seperti ini? Nah, untuk seperti ini kita pecah menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama ini, ya, 2x min 4 lebih kecil sama dengan 6 min 7. Yang kedua ini dibawa lagi 2 kali. Nah, ya, jadi menjadi 1 bagian, ini 1 bagian tanda pertidaksamaannya. Nah, terus kita operasikan, kumpulkan yang mengandung x, berarti pindahkan ke sini. Min 7 pindah jadi positif, ini min 4 pindah jadi positif. Nah, yang sebelah kanan juga sama, kumpulkan yang mengandung x, yang tidak mengandung x sebelah kanan. Nah, hasilnya 9x lebih kecil dari 10. Nah, ini negatif 10 lebih kecil dari 0. Berarti x-nya di sini 10/9, di sini x-nya. Nah, tadi usahakan ini jadi positif, ya. Untuk menjadi positif berarti ini kalikan negatif 1, ya, supaya nilainya tetap tidak merubah nilai, berarti dikalikan negatif 1. Nah, otomatis jika dikalikan, oh tadi juga maaf belum kebahas, ya, yang ini. Nah, ini juga nih, ini kan dibagi negatif. Nah, kalau dibagi negatif atau dikali negatif tandanya berubah. Ini lebih kecil menjadi lebih besar, ini lebih kecil menjadi lebih besar. Tadi sesuai dengan sifat yang nomor terakhir, tadi sifat-sifat bilangan real. Jika suatu bilangan dikalikan atau dibagikan dengan nilai negatif, maka tandanya berubah. Nah, begitu pula yang ini. Ini kan supaya jadi positif harus dikalikan bilangan negatif, berarti negatif 1. Tandanya berubah, asalnya lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, didapatlah X lebih kecil sama dengan 10/9 dan X lebih besar sama dengan 0. Kenapa 0? 0/10 kan 0, ya. Terus kita buat garis bilangannya, ya. Ini titiknya bulat penuh karena ada sama dengannya. Terus kita cari mana yang memenuhi, ya, interval yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini. Ini X lebih kecil dari 10/9. Ya, lebih kecil kemana? Berarti ke kiri. 0 lebih besar berarti ke kanan, berarti yang tengah yang memenuhi. Nah, berarti antara 0 dan 10/9, angka-angka yang antara 0 sampai 10/9 yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, selanjutnya, ya, untuk selangnya seperti ini, kurung tertutup karena ada sama dengannya. Nah, untuk yang nomor 4, ini pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nah, untuk berkuadrat sama saja pengerjaannya. Nah, untuk bentuk kuadrat, langkah pertama kita harus memfaktorkannya atau mencari akar-akarnya. Caranya, ya, seperti ini. Karena ini x kuadrat, berarti di sini x. Terus cari 2 bilangan. Jika dikalikan dapat negatif 14, ya, dikali dapat negatif 14.
Kalau ditambah dapat negatif 5. Nah, dua bilangan tersebut apa? Jika dikali dapat negatif 14, ditambah dapat negatif 5. Cari dulu perkalian. Perkalian 14 itu berapa kali berapa? Ya, 7 kali 2. Nah, berarti supaya jadi negatif 5, yang negatif yang mana? Berarti negatif yang 7. Nah, dapatlah negatif 7 dan 2. Ya. Negatif 7 kali 2, negatif 14. Negatif 7 tambah 2, negatif 5. Seperti itu. Nah, seharusnya kalian ini sudah paham ya, karena di tingkat SMP, SMA ini sudah dibahas. Berarti nilai X-nya, pembuat nolnya yaitu 7, tinggal dibalikan saja. Kalau positif jadi negatif. Nah, ini titik potongnya ya. Titik potong namanya. Nah, setelah dapat titik potong, kita gambarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambarnya juga harusnya ini bulat kosong ya. Yang ini kita ini dulu. Nah, yang 7 ini harusnya bulat kosong nih. Nah, ini harusnya bulat kosong karena tidak ada sama dengannya ya. Nah, setelah itu, setelah kita ketemu titik-titiknya, nah untuk pertidaksamaan bentuk kuadrat ini kan terbagi 3 interval nih. 1, 2, dan 3 nih di sini nih. 1, 2, dan 3. Nah, yang diminta itu apa nih? Yang diminta itu lebih kecil dari 0. Berarti yang diminta lebih kecil dari 0 itu yang negatif ya, yang negatif. Berarti kita cari daerah atau interval yang negatif. Nah, sedangkan kita belum tahu nih mana yang negatif, mana yang positifnya. Caranya seperti ini. Ini kan negatif 2, ini 7. Antara negatif dan positif itu ada angka berapa yang paling mudah, yang paling sederhana angka berapa? Ada angka 0 kan? Antara negatif dan positif itu ada angka 0 di daerah sini. Kita masukkan ke sini, ke pertidaksamaannya. 0 kurangi 7, negatif 7. 0 tambah 2, 2. Ini negatif 7, ini 2. Kalikan, negatif 7 kali 2, negatif 14. Hasilnya apa? Negatif, berarti di sini negatif. Kita zigzag, otomatis di sini positif, di sini positif. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, yang diminta yang mana di sini? Yang diminta itu lebih kecil dari 0, yang negatif, berarti yang diminta yang sini. Nah, berarti untuk memenuhi pertidaksamaan ini, X-nya bisa diganti dengan angka yang berada di antara negatif 2 dan 7. Nah, jika digambarkan seperti ini, ya kurung terbuka negatif 2,7. Seperti itu. 5 masih sama pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nah, ini juga caranya sama, kita cari akar-akarnya. Nah, seperti ini ya. Ini 2x, 2x, kenapa 2x? Karena di sini 2x ya. Terus dibagi 2 karena di sini juga. Kalau 3 berarti di sini 3x, 3x, di sini 3. Nah, ini harusnya sudah hatam ya. Nah, terus kita cari dua bilangan, jika dikalikan dapat ini. 2 kali 3 berapa? Negatif 6. Jika dikalikan dapat negatif 6, jika ditambahkan dapat ini tadi sama, negatif 5. Nah, bedanya seperti itu. Bilangannya berapa aja? Ya, dikali dapat 6, ditambah dapat 5. Berarti 6 dan 1. Yang negatif yang mana? Yang 6. Berarti di sini negatif 6, sini 1. Terus dibagi 2, ya. Yang bisa dibagi 2 mana? Yang ruas ini. 2x bagi 2, tinggal x, 6 bagi 2, dapat 3. Nah, karena ini tidak bisa dibagi 2, ya. Bisa dibagi 2 tapi hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, berarti bilangan asli. Berarti ini tetap ya jadi 2x plus 1, yang bisa dibagikan hanya ini. Terus kita cari pembuat nolnya. Nah, x-nya tinggal balikan sama dengan 3, berarti ini x-nya negatif 1/2. Nah, setelah itu kita ketemu titik potongnya. Terus kita buatkan garis bilangannya seperti ini ya. Nah, ini juga sama. Ada 3 interval yang diminta sama ini lebih kecil dari 0, berarti yang negatif ya. Caranya sama. Kalau ada negatif dan positif ini lebih mudah. Antara negatif dan positif berarti ada angka 0, masukkan ke sini. 0 kurangi 3, negatif 3. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Berarti ini negatif, ini positif. Negatif kali positif, negatif. Nah, ini negatif, positif, positif. Yang diminta yang negatif, berarti yang ini. Cukup mudah ya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya seperti ini, kurung terbuka karena tidak ada sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, nomor 6. Nah, ini bentuk pecahan nih.
tadi bentuk pecahan, langkah-langkahnya sudah disebutkan. Langkah pertama, kita harus menyamakan penyebutnya. Membuat ruas kanan atau ruas kiri jadi 0. Nah, ini kita ruas kanannya 0 kan, pindahkan sebelah sini jadi negatif ya. Ya, paham ya sampai sini? Terus kita samakan penyebutnya. Berarti kalikan penyebutnya x plus 1 sini dikalikan 3x min 1. Nah, seperti ini. Terus kita bagi x plus 1, 3x plus min 1 dibagi x plus 1 ke sini. Hasilnya 3x min 1. Nah, paham ya? X plus 1 kali 3x min 1 dibagi 3x min 1. Hasilnya x plus 1. Nah, x plus 1 kali 2. Nah, berarti kalikan 2. X plus 1 kali 2 berarti 2x plus 2. Kalau ini kan tadi x plus 1, 3x min 1 dibagi x plus 1 tinggal 3x min 1 dikali 1 tetap. Nah, kalau ini kali 2. Nah, gitu ya. Sama aja dengan sini nih. Misalkan 1/2 dikurangi 2/3 seperti itu kan. Ini 6 ya. 6 bagi 3 2. 6 bagi 2 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2 kali 2 4. Nah, seperti itu. Ini sama saja seperti itu cara pengerjaannya. Terus kita kurangkan 3x kurangi 2x tinggal x min 1 kurangi 2 min 3. Hasilnya seperti itu. Terus kita cari pembuat nolnya. X min 3 lebih kecil dari 0, berarti x-nya lebih kecil dari 3. X plus 1 lebih kecil dari 0, berarti x-nya lebih kecil dari negatif 1. Terus yang terakhir 3x min 1 ya, 3x min 1 lebih kecil dari 0, berarti 3x lebih kecil dari 1, berarti x-nya 1/3. Nah, kita sudah punya 3 batas ya, titik seperti ini. Ada 3. Kita buatkan di dalam garis bilangan. Ini negatif 1 ya, paling kecil 1/3 dan 3. Terus kita lihat tandanya. Negatif 1 itu x lebih kecil dari negatif 1. Kalau lebih kecil berarti ke kiri. Oke. Terus ini yang 1/3 lebih kecil juga ke kiri juga sama. Terus ini lebih kecil juga ke kiri semuanya. Nah, yang memenuhi, oh bukan seperti itu ya. Oh iya ya. Maaf. Ini bukan pertidaksamaan kuadrat ya, maaf. Pertidaksamaan kuadrat, hapus lagi. Kalau ini kan ini bukan titik potong. Nanti langsung ya, langsung. Ini ada 4 interval 1, 2, 3, 4. Yang diminta itu yang lebih kecil dari 0, yang negatif. Berarti kita cari nih seperti tadi ya. Carinya antara negatif dan positif. Jadi ada angka 0. 0 masukkan ke sini. Ya. 0 masukkan ke sini. 0 berarti negatif 3, ini 0, 1, ini 0, negatif 1. Berarti di sini negatif. Nah, ini positif kali negatif, negatif berarti atas negatif, bawah negatif. Negatif bagi negatif berapa? Positif. Berarti yang ada 0-nya di sini positif. Selang-selang ini negatif. Ini negatif. Ini positif. Seperti itu ya. Terus yang diminta yang lebih kecil dari 0 yang negatif. Yang negatif mana yang ini? 1, 2. Nah, ada 2 bagian. Ya. Berarti cara menuliskan di dalam selangnya P negatif tak hingga, karena ini tidak ada batasannya sampai sana, berarti negatif tak hingga sampai negatif 1 ya. Ini bulat kosong karena tidak ada sama dengannya. Nah, yang ini antara 1/3 dan 3. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang kembali. Nah, selanjutnya masih pertidaksamaan. Dan yang kedua yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa yang dimaksud nilai mutlak ya? Nilai mutlak ini menurut definisi ya. Nah, simbolnya seperti ini nilai mutlak. Yaitu suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan dari 0 sehingga jarak selalu bernilai positif. Nah, nilai mutlak itu diartikan sebagai jarak di mana jarak itu tidak ada yang negatif. Jakarta ke Bandung misalkan 100 km. Bandung ke Jakarta juga sama 100 km. Tidak ada negatif 100 km. Kurang lebih seperti itu ya. Sebagai contoh, mutlak 3 artinya jarak 3 dari 0 dan mutlak negatif 3 artinya jarak negatif 3 dari 0. Contoh di sini ya digambarkan. Mutlak positif 3 artinya jarak 3 dari 0. 1, 2, 3.
Negatif juga sama, artinya jarak negatif 3 dari 0. 1, 2, 3. Itu sama ya. Jadi 3 langkah sama semuanya. Jadi artinya jika suatu bilangan dimutlakan, maka hasilnya akan positif ya. Ingat secara sederhananya. Jika suatu bilangan dimutlakan, maka hasilnya akan positif, seperti itu. Nah, ini definisi mutlak secara aljabarnya. Ya. Mutlak X positif di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, X negatif bila mana X-nya lebih kecil dari 0. Nah, sifat-sifat harga mutlak dalam pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan kita sangat memerlukan sifat-sifat dari nilai mutlak ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama, mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Mutlak X sama dengan ini definisi ya, nomor 1 dan 2. Nah, nomor 3, jika mutlak X lebih kecil dari P, maka penyelesaiannya X lebih besar dari negatif P, X lebih kecil dari P. Lebih besar juga sama ya, tetapi ada ataunya di sini ya. Untuk sama dengan tinggal tambahkan sama dengan ya, sama saja di sini tinggal tambahkan sama dengan. Nah, jika fungsi juga sama dengan nomor 3 dan 4 ya, tinggal nambahkan sama dengan kalau pertidaksamaannya mengandung sama dengan. Ini nomor 6 juga sama ya. Nomor 7, nah untuk nomor 7, jika ada dua buah fungsi dimutlakan, maka ekuivalen dengan 2 buah fungsi tersebut dikuadratkan. Jadi nilainya sama ya. Antara ini dengan ini dikuadratkan, kedua ruas nilainya sama. Ini juga sama ya. Lebih kecil maupun lebih besar maupun ada sama dengannya sama. Nah, kurang lebih ada 8 sifat ya yang harus kita ketahui ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh misalkan. Ini nomor 1. Mutlak 2x min 5 lebih kecil dari 3. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang ketiga di sini. Ya, bisa menggunakan sifat yang ketiga di mana mutlak X lebih kecil dari P, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Min P lebih kecil dari X lebih kecil dari P. P-nya positif. Ya. Berarti ini sebagai X-nya, ya. Ini sebagai P-nya. Nah, berarti cara menulisnya seperti ini. Nah, ya, ini P yang negatif, ini P yang positif. Oh kan, ya, terus caranya sama dengan tadi, cara pengerjaan pertidaksamaan. Berarti hilangkan min 5 tambah 5 berarti ya. Hasilnya seperti ini. Ya, semua ruas ditambah 5. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita hilangkan 2x-nya. 2x-nya berarti dibagi 2 semuanya. Hasilnya X lebih besar dari 1 lebih kecil dari 4. Nah, jika digambarkan seperti ini ya. Kurung terbuka. Caranya sama ya, seperti tadi pertidaksamaan. Nah, untuk penulisan himpunan selangnya seperti ini, kurung terbuka. Ya, kurang lebih hampir sama himpunan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan aljabar biasa yang pertama tadi kita bahas. Cara pengerjaannya hampir sama. Cuman yang nilai mutlak itu menggunakan sifat. Nah, masih nomor 1 ya, nilai sama soalnya, tapi kita menggunakan sifat yang ketujuh. Ya, yang ketujuh itu bahwa 2 buah fungsi ekuivalen dengan 2 buah fungsi itu tersebut dikuadratkan. Berarti kedua ruas kita kuadratkan. Ya. Ini 2x min 5 kuadrat hasilnya seperti ini, 4x kuadrat. Jadi 2x min 5 kuadrat itu sama dengan 2x min 5 kali 2x min 5. Kalikan satu-satu ya. Berarti 4x kuadrat ya, 2x kali 2x 4x kuadrat, terus 2x kali min 5 min 20x, terus ini min 5 kali 2x min 10x, oh maaf ini 10x, terus min 5 kali min 5 plus 25. Jadi 4x kuadrat min 20x plus 25. Nah, seperti itu ya cara pengerjaannya. Terus kita buat sama luas kanan jadi 0 ya. Luas kanan jadi 0. Terus kita sederhanakan, semuanya kita bagi 2, hasilnya seperti ini. Nah, terus sama saja tadi ini juga caranya dengan pertidaksamaan yang biasa pertama tadi kita gunakan. Nah, hasilnya seperti ini. X sama dengan 4, X sama dengan 1. Ini caranya sama dengan tadi.
ini berarti karena ini jadi pertidaksamaan kuadrat, berarti ini jadi titik potong. Nah, ada 3 titik, ada 3 interval. Nah, cara menentukan positif negatifnya sama dengan tadi ya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya seperti ini. Kurung terbuka karena tidak ada sama dengan. Nomor 2 ya. Nah, nomor 2 kita menggunakan sifat yang ke-8 lagi ya, karena keduanya bernilai positif ya. Berarti kita kuadratkan, cara menguadratkannya sama dengan tadi. Terus ruas kanan dibuat 0. Kita bagi, sederhanakan. Nah, ini ya. Kita dapatkan negatif 4/3 dan X negatif 1 ya. Terus nah kita gambarkan ya. Ini sama, setelah kita menggunakan sifat, maka pertidaksamaan nilai mutlak ini akan berbentuk pertidaksamaan aljabar biasa seperti tadi. Pengerjaannya juga sama. Jadi sifat itu gunanya untuk menghilangkan nilai mutlaknya saja ya, supaya pengerjaannya sama. Nah, ini kurung tertutup karena ada sama dengannya. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 pakai himpunan sifat nomor 4. Nah, sifat nomor 4 kan ada atau. Nah, sama aja dengan tadi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini karena ini ke kiri ya, negatif tak hingga. Sini ke kanan tidak ada batasnya, positif tak hingga. Nah, ini simbol atau ya. Nah, ini untuk nomor 4 lihat ada kuadratnya. Angkanya sama. Berarti ini kita bisa misalkan X mutlak X min 2-nya sama dengan Y. Berarti jadi berbentuk Y kuadrat min Y lebih kecil dari 2. Sepahami ya sampai sini? Terus kita buat 0 ruas kanannya. Nah, terus kita faktorkan ya, sama dengan kalau tadi X kuadrat min X, nah ini sama saja Y juga ya, karena ini bedanya cuma variabelnya Y. Nah, dapatlah segini, Y-nya 2, Y-nya negatif 1. Nah, kita buatkan titik intervalnya yang ditanyakan yang lebih kecil dari 0. Nah, berarti yang negatif. Seperti itu. Nah, yang terakhir pertidaksamaan yang ketiga yaitu pertidaksamaan bentuk akar. Nah, ini penyelesaiannya ada 4 langkah. Yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Yang kedua, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Terus yang ketiga, selesaikan seperti menyelesaikan pertidaksamaan linear atau kuadrat seperti tadi. Dan ada syarat tambahan, yang berada di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0, harus positif ya. Nah, kita contoh nomor pertama. Di sini contohnya akar 3x min 2 lebih besar dari akar 2x plus 4. Langkah pertama tadi apa? Kuadratkan. Nah, otomatis jika akar dikuadratkan, contoh misalkan ada akar A dikuadratkan, hasilnya itu A. Jadi jika ada akar dikuadratkan, akarnya hilang jadi A. Ini juga sama, jika ada akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Nah, berarti menjadi, nah ini ya, 3x min 2 lebih besar sama dengan 2x plus 4. Nah, setelah akarnya hilang, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Berarti pindahkan ya, yang mengandung X pindahkan sebelah kiri, yang tidak ada sebelah kanan. Nah, dapatlah ini ya, 2x pindah ke ruas kiri plus min 2 ruas ke kanan. Dapatlah X lebih besar sama dengan 6. Nah, terus tadi ada syarat ya, syarat bahwa yang ada akarnya di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kita cari batasannya. Nah, berarti X ya, pindahkan negatif 2 ke kanan. Jadi 3x lebih besar dari 2, X lebih besar sama dengan 2/3 jadi ya. Nah, terus satu lagi, ini juga dalam akar, syaratnya sama. Dapatlah X lebih besar sama dengan negatif 4/2 atau bisa dibagi ya, jadi negatif 2. Setelah itu kita gambarkan. Karena di sini ada banyak batasan, kita gambarkan ya. Gambarkan. Nah, di sini berarti bulatnya penuh karena semuanya aja sama dengan. Terus di sini yang paling kecil berapa? Negatif 2 ya. Di sini 2/3 dan 6. Susun ya dari kecil ke besar. Terus kita lihat tandanya. Negatif 2. Negatif 2 itu kemana? Lebih besar sama dengan, berarti ke kanan kalau lebih besar. Nah, seperti itu. 2/3 juga ke kanan sama. 6 juga nih sama. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, mana yang termasuk himpunan penyelesaiannya untuk memenuhi pertidaksamaan akar ini? Berarti yang terarsir oleh 3 interval tersebut mana? Ini kan 1, 2, 3, berarti daerah sini.
Nah, untuk penulisannya berarti yang memenuhi himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar, ada sama dengannya, sama dengan 6. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi contoh, misalkan akar X kuadrat plus 3X min 18 lebih kecil dari akar 2X min 12. Langkah pertama, kuadratkan, hilang akarnya. Setelah hilang akarnya, nah, kita sama dengan 0 atau kumpulkan yang mengandung X ya. Nah, ini kumpulkan ya. Karena ini berbentuk pertidaksamaan kuadrat ini ya. Berarti ruas kanannya kita buat 0. Nah, dapatlah seperti ini. Terus kita cari titik potongnya, kuadratkan. Cara mengkuadratkan atau cara memfaktorkan sama dengan tadi. Cari dua bilangan jika dikalikan dapat, maaf, ini bukan negatif 16 ya harusnya. Ini harusnya 6 karena min 18 tambah 12 negatif 6. Nah, seperti itu. Jadi cari dua bilangan jika dikalikan dapat negatif 6 ditambahkan dapat 1. Ini dapatlah positif 3 dan negatif 2. Berarti hasilnya X min 3 dan X 2. Nah, gambarkan dulu, boleh kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, kita lihat ini kan kalau pertidaksamaan ada 3 interval nih. Mana yang positif, yang negatif? Lihat antara negatif dan positif ada angka 0 di sini. Masukkan ke sini. 0 kuadrat 0 tambah X 0 tambah 0. Sisanya negatif 6. Berarti di sini negatif. Di sini positif. Ya. Di sini positif. Yang dicari apa? Lebih besar dari 0, berarti positif ya. Positif. Berarti ini daerahnya. Sini daerahnya. Nah, seperti itu. Langkah kedua, syarat 1 bahwa yang di dalam kurung itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita cari dua bilangan jika dikalikan dapat negatif 18, jika ditambahkan dapat 3. Dapatlah 6 dan negatif 3. Jadi X-nya negatif 6 dan X-nya 3. Nah, kita gambarkan dulu. Nah, terus kita cari antara negatif dan positif kan ada 0, masukkan di sini. 0 tambah 6, 6. 0 kurangi 3, negatif 3. Positif 6 kali negatif 3 hasilnya negatif 18. Berarti di sini negatif. Ya, ini positif. Yang dicari apa? Yang positif. Berarti sini. Nah, seperti itu. Syarat yang kedua, karena ini masih dalam akar. Berarti syarat yang kedua juga ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2X ininya pindah ruaskan. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 6. Ya, jika digambarkan lebih besar kemana? Ke kanan. Nah, jadi setelah syarat terpenuhi, kita gabungkan semua gambar sini. Gabungkan. Masukkan titik yang paling kecil itu negatif 6 kan, terus negatif 3, terus angka yang paling kecil 2, terus 3, terus 6. Nah, kita lihat tandanya. Negatif 6 tadi mana? Nah, ini. Negatif 6 itu kan ke kiri, tulis lagi. Nah, seperti itu. Terus negatif 3 mana? Negatif 3 ini ke kiri juga, tulis ke kiri. Terus yang 2 mana? 2 ini ke kanan, tulis ke kanan. Terus 3 mana ini? Ke kanan juga. Terus 6 mana? 6 ke kanan. Nah, terus mana yang banyak diarsir? Nah, ini 1 ya daerahnya, ini 2. Nah, kalau ini dengan 2 interval, ini 3 interval. Berarti jawabannya ada 2 ya di sini. Kalau ke kiri kan lebih kecil, berarti ada sama dengannya karena penuh. X lebih kecil dari negatif 6 ya. Ini untuk himpunan yang pertama. Yang keduanya ini X lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 6. Nah, ini untuk penulisan ininya, selangnya. Ini kurung tertutup, maaf. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian untuk perkuliahan online kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kerjakan tugas yang diberikan. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di grup Kalkulus 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.